Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitriani dari 10/4. Saya akan menjelaskan tentang eksogen dan endogen. Tonton sampai habis ya. Apa saja sih yang bisa kita bahas? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, pengertian eksogen dan endogen. Yang kedua, contoh eksogen dan endogen. Yang ketiga, dampak positif dan negatif eksogen dan endogen. Sebelum materinya, mari kita lihat contoh foto kedua tersebut, tenaga endogen dan eksogen. Nah, kalau kalian sudah melihat, ini dia pengertian eksogen dan endogen. Eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar tubuh bumi. Sedangkan endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang biasanya bersifat membangun, misalnya membentuk ketampakan-ketampakan di permukaan bumi atau membentuk relief di permukaan bumi. Ini dia contoh-contoh eksogen dan endogen. Contoh eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, erosi, dan sedimentasi. Sedangkan contoh endogen adalah gerak tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Ternyata endogen dan eksogen itu mempunyai positif dan negatif loh. Nah, positif dan negatif endogen. Yang positif, pertama, sebuah gunung yang meletus akan mengeluarkan magma yang menjadi lava. Lava tersebut bila membeku selama beberapa tahun akan menjadi lahan pertanian yang subur. Yang kedua, gejala geotermisme seperti patahan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah. Yang ketiga, magma yang dikeluarkan oleh gunung berapi memuntahkan bahan tambang dan bahan mineral yang terdapat di dalam bumi. Dampaknya, wilayah sekitar gunung berapi menghasilkan berbagai jenis bahan tambang dan bantuan yang bernilai ekonomis. Sedangkan negatifnya, yang pertama, letusan gunung akan mengeluarkan lava dan menyemburkan awan panas, debu, akibatnya akan merusak wilayah yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bumi yang sumber gempanya berada di dekat permukaan tanah mengakibatkan rusaknya berbagai bangunan. Jika sumber gempa berasal di dasar laut, akan menyebabkan tsunami dan dapat merusak kehidupan di sekitar pantai. Yang ketiga, gempa bumi yang terjadi di sekitar pegunungan salju dapat menimbulkan longsoran salju yang sangat merusak. Sedangkan negatif dan positif eksogen adalah yang positif merangsangnya kemunculannya habitat tenaga endogen seperti panas matahari sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tanpa matahari maka tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Yang kedua, perluasan daratan. Gunung api berjasa dalam membangun sebuah struktur kulit bumi, akan tetapi bentukannya dataran tinggi. Yang ketiga, munculnya bahan galian ekonomi. Tenaga eksogen mempermudah manusia dalam mencari bahan-bahan galian ekonomi. Erosi dan pelapukan membuat lapisan kulit bumi yang terangkat akan mengelupas dan hilang. Sedangkan negatifnya, yang pertama, abrasi. Arus gelombang laut yang berkesinambungan di dinding pantai akan merubah bentuk pantai mengerus ke arah daratan. Selain itu, abrasi akan membuat intrusi air laut ke air daratan semakin besar sehingga sumur-sumur di pesisir akan cenderung asin. Selain itu, bangunan akan cepat rusak jika tidak dibangun tanggul di bibir pantai. Yang kedua, erosi longsor. Jika hujan lebat di lereng gunung, maka erosi akan semakin meningkat sehingga kesuburan tanah akan menurun. Hal ini disebabkan unsur hara dalam tanah di bagian atas hilang tergerus erosi. Selain itu, longsor juga dapat menelan korban jiwa jika terjadi secara masif dan tiba-tiba. Yang ketiga, angin kencang merusak. Angin kencang seperti puting beliung dan tornado bisa merusak kehidupan di atas permukaan bumi. Tornado di Amerika misalnya bisa meluluh tanahkan satu kota dan menelan ribuan korban jiwa. Di Indonesia, angin kencang jarang terjadi karena efek doldrum di Kalistiwa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.